Barcelona kembali menegaskan dominasinya atas Real Madrid setelah meraih kemenangan di final Piala Super Spanyol. Hasil ini semakin memperkuat gambaran bahwa di bawah kepelatihan Hansi Flick, Barcelona tampil lebih unggul dari rival abadinya, baik dari sisi taktik maupun mental bertanding. Pada musim 2024 sampai 2025, pertemuan pertama Hansi Flick dengan Real Madrid di Liga Spanyol langsung menghadirkan kejutan besar. Bermain di kandang Real Madrid, Barcelona menang telak 4-0. Kemenangan ini menjadi sinyal awal bahwa Barcelona tampil lebih rapi, lebih cepat, dan lebih efektif di bawah arahan Hansi Flick. Beberapa bulan kemudian, kedua tim kembali bertemu di final Piala Super Spanyol. Barcelona lagi-lagi keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-2 dan berhasil meraih trofi. Dominasi Barcelona atas Real Madrid berlanjut di final Copa del Rey. Dalam laga yang berlangsung ketat dan sengit, Barcelona menang 3-2 atas Real Madrid. Masih di musim yang sama, kedua tim kembali bertemu di Liga Spanyol dan Barcelona kembali menang dengan skor tipis 4-3. Dengan hasil-hasil tersebut, Barcelona selalu menang setiap kali menghadapi Real Madrid sepanjang musim 2024 sampai 2025. Ini menjadi catatan penting yang menunjukkan betapa kuatnya Barcelona di era awal Hansi Flick. Memasuki musim 2025 sampai 2026, Real Madrid sempat membalas. Dalam pertandingan Liga Spanyol yang digelar di Santiago Bernabeu, Barcelona kalah 1-2. Ini menjadi satu-satunya kekalahan Hansi Flick selama menangani Barcelona saat menghadapi Real Madrid di bawah asuhan Flick. Namun, hasil tersebut tidak bertahan lama. Pada final Piala Super Spanyol 2026, Barcelona kembali mengalahkan Real Madrid dengan skor 3-2. Secara keseluruhan, dari 6 pertemuan resmi di semua kompetisi, Barcelona menang 5 kali dan hanya kalah 1 kali dari Real Madrid. Menariknya, sebagian besar kemenangan tersebut terjadi di laga-laga penting seperti final. Hal ini menunjukkan bahwa Barcelona di era Hansi Flick tampil lebih siap dan lebih percaya diri saat menghadapi lawan di pertandingan besar. Di bawah kepelatihan Hansi Flick, permainan Barcelona terlihat lebih sederhana dan mudah dipahami. Flick membawa gaya bermain yang menekankan kerja keras, tempo cepat, dan keberanian menyerang. Barcelona tidak lagi berlama-lama menguasai bola tanpa arah, tetapi langsung menyerang dengan tujuan yang jelas. Di Liga Spanyol, Barcelona tampil konsisten. Mereka sering menguasai jalannya pertandingan dan mampu mencetak banyak gol. Kemenangan yang diraih pun sangat meyakinkan. Barcelona kembali menjadi salah satu tim terkuat di Liga dan mampu bersaing di papan atas secara stabil. Konsistensi ini terlihat dari cara bermain yang rapi dan efektif. Barcelona menguasai bola, mengatur tempo, lalu menyerang di momen yang tepat. Gol-gol yang tercipta lahir dari kerja sama tim yang terencana, bukan sekadar keberuntungan. Selain itu, Barcelona tidak lagi bergantung pada satu pemain saja. Banyak pemain mampu berkontribusi, baik dalam mencetak gol maupun membantu pertahanan. Hal ini membuat performa tim lebih stabil sepanjang musim. Di kompetisi domestik lainnya seperti Copa del Rey dan Piala Super Spanyol, Barcelona juga tampil meyakinkan. Saat menghadapi laga-laga penting, terutama final, para pemain terlihat lebih tenang dan siap. Ini menunjukkan bahwa Hansi Flick tidak hanya menyiapkan tim dari sisi taktik, tetapi juga dari sisi mental. Barcelona tidak hanya kuat saat melawan tim-tim kecil, tetapi juga mampu tampil baik di laga besar yang menentukan. Dalam situasi tertekan, para pemain tidak mudah panik. Mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bermain aman. Peran Hansi Flick terlihat jelas di balik semua ini. Ia mampu menjaga fokus pemain pada rencana permainan dan membantu mereka tetap tenang di momen krusial. Karena itu, Barcelona sering tampil maksimal di pertandingan penting. Di Liga Champions, Barcelona juga menunjukkan perkembangan positif dibanding musim-musim sebelumnya. Mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar Eropa dan melaju cukup jauh. Meski belum sepenuhnya sempurna, performa ini menunjukkan bahwa Barcelona kembali diperhitungkan di level Eropa. Permainan Barcelona di Liga Champions terlihat lebih matang. Mereka berani bermain terbuka, tetapi tetap lebih rapi saat bertahan. Barcelona tidak lagi mudah goyah ketika menghadapi lawan kuat seperti sebelumnya. Walaupun masih ada kekurangan, perkembangan ini memberi harapan besar bagi para pendukung. Barcelona perlahan kembali menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu tim besar Eropa.
Jika tren positif ini terus berlanjut, peluang untuk bersaing lebih jauh di Liga Champions pada musim-musim berikutnya semakin terbuka. Secara keseluruhan, Barcelona di bawah Hansi Flick bermain lebih rapi, lebih cepat, dan lebih berani menyerang. Tim terlihat lebih percaya diri dan konsisten. Meski masih ada beberapa kelemahan, terutama di lini pertahanan, arah permainan Barcelona di era Flick dinilai jelas dan positif. Perubahan ini membuat Barcelona kembali enak ditonton. Alur permainan lebih jelas, operan lebih cepat, dan serangan lebih hidup. Penonton bisa melihat bahwa tim bermain dengan rencana, bukan hanya mengandalkan kemampuan individu. Jika Hansi Flick diberi waktu dan dukungan yang cukup, kekurangan yang masih ada perlahan bisa diperbaiki. Dengan fondasi yang sudah terbentuk, Barcelona memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan kembali menjadi tim yang disegani, baik di dalam negeri maupun di Eropa. Kedatangan Hansi Flick membawa harapan baru setelah beberapa musim Barcelona tampil tidak stabil. Flick mulai melatih Barcelona pada musim 2024 sampai 2025 dan sejak awal sudah terlihat perubahan besar, baik dari cara bermain maupun hasil pertandingan. Pada musim pertamanya, Barcelona langsung menunjukkan wajah baru. Tim bermain agresif, cepat dan berani menekan lawan sejak awal. Hasilnya sangat positif. Barcelona berhasil menjuarai La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol dalam satu musim. Jumlah gol meningkat dan Barcelona menjadi salah satu tim paling produktif di Spanyol. Di bawah Flick, Barcelona tidak hanya menang, tetapi juga tampil meyakinkan. Permainan menyerang menjadi ciri utama, dengan aliran bola cepat dan banyak pergerakan tanpa bola. Pemain-pemain kunci tampil tajam, sementara pemain muda mendapat kepercayaan dan berkembang dengan baik. Memasuki musim berikutnya, performa positif ini terus berlanjut. Barcelona tetap bersaing di papan atas Liga dan kembali meraih Piala Super Spanyol. Meski begitu, Hansi Flick menyadari bahwa timnya belum sempurna. Pada beberapa laga, pertahanan masih perlu dibenahi dan konsentrasi tim terkadang menurun saat menghadapi tekanan tinggi. Meski ada hal-hal yang perlu diperbaiki, arah permainan Barcelona di bawah Hansi Flick sudah jelas. Klub kembali memiliki identitas yang kuat, bermain menyerang, intens, dan berani mengambil resiko. Mental juara perlahan kembali, dan Barcelona kembali terlihat hidup serta kompetitif. Secara keseluruhan, era Hansi Flick sejauh ini dapat disebut sebagai fase kebangkitan Barcelona. Bukan hanya karena trofi yang diraih, tetapi karena tim kembali memiliki arah, semangat, dan masa depan yang menjanjikan. Jika dibandingkan dengan pelatih sebelumnya, Hansi Flick dan Xavi Hernandez punya cara melatih tim yang berbeda karena latar belakang sepak bola mereka juga berbeda. Hansi Flick berasal dari sepak bola Jerman. Ia menyukai permainan yang cepat, kuat, dan langsung. Tim asuhannya ditekan untuk bermain dengan intensitas tinggi. Saat bola direbut, pemain diminta segera menyerang tanpa banyak menunggu. Pressing dilakukan secara agresif, artinya pemain langsung mengejar lawan ketika kehilangan bola. Bagi Hansi Flick, yang terpenting adalah efektivitas. Bagaimana tim bisa mencetak gol dan menang secepat mungkin. Sementara itu, Xavi Hernandez tumbuh dalam filosofi Barcelona. Ia percaya bahwa menguasai bola adalah kunci mengontrol pertandingan. Timnya bermain dengan banyak operan pendek, bergerak rapi, dan menyerang dengan sabar. Xavi ingin timnya mendominasi permainan, bukan hanya lewat gol, tetapi lewat penguasaan bola dan posisi pemain di lapangan. Karena itu, tempo permainan cenderung lebih tenang dibanding tim Flick. Perbedaan ini juga terlihat dari cara mereka mengambil keputusan. Hansi Flick lebih fleksibel dan realistis. Ia siap mengubah cara bermain jika dibutuhkan untuk menang. Xavi lebih teguh pada filosofi, ia tetap berusaha memainkan gaya khas Barcelona meskipun kondisi tim tidak selalu ideal. Dalam mengelola pemain, Hansi Flick menuntut fisik yang kuat dan disiplin tinggi. Setiap pemain harus bekerja keras dan mengikuti sistem. Xavi lebih fokus pada pemahaman permainan dan posisi. Ia juga tidak ragu memberi kesempatan besar kepada pemain muda. Hansi Flick mengutamakan permainan cepat dan hasil akhir, sedangkan Xavi Hernandez mengutamakan penguasaan bola dan identitas permainan. Apa yang ditunjukkan Barcelona di bawah kepelatihan Hansi Flick bukan sekadar soal kemenangan atau jumlah trofi. Yang lebih penting adalah kembalinya arah dan identitas permainan yang jelas.
Barcelona kembali tahu bagaimana cara bermain, kapan harus menekan, kapan harus bersabar, dan bagaimana menghadapi laga-laga besar dengan mental yang kuat. Dominasi atas Real Madrid, konsistensi di kompetisi domestik, serta peningkatan performa di Liga Champions menjadi bukti nyata bahwa perubahan yang dibawa Flick berjalan ke arah yang positif. Barcelona tidak lagi terlihat ragu atau kehilangan kepercayaan diri, melainkan tampil lebih berani, lebih efektif, dan lebih siap menghadapi tekanan. Meski perjalanan ini masih panjang dan belum sepenuhnya sempurna, fondasi yang dibangun sudah terlihat kokoh. Jika proses ini terus dijaga dan dikembangkan, Barcelona memiliki peluang besar untuk kembali menjadi kekuatan utama sepak bola Eropa. Era Hansi Flick sejauh ini bukan hanya tentang kebangkitan, tetapi tentang awal dari masa depan Barcelona yang lebih menjanjikan.